bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini adalah hanya dalam urusan dunia. Taib, apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Iya. Nah, kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia? Sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah. Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, naudzubillahi min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan. Kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Waktu beliau membawakan faedah, kenapa di akhir surat Al-Munafikun, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama-kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama-kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya. Kalau dia tidak
berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat. Butuh segera penanganan. Sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.